revisi rancangan undang-undang penyiaran, Pak Wina. Mengapa sih menuai reaksi keras di berbagai kalangan masyarakat? Kalau mereka ini jadi, artinya mereka mengkebiri pers. Dan nanti karena ada undang-undang pers yang belum diubah, maka akan terjadi chaos dan terjadi benturan-benturan hukum. Mereka membiarkan kebobrokan terjadi dan bertanggung jawab atas itu ya, Pak Wina ya. Mungkin ketika ini terjadi anggota DPR-nya udah jadi anggota biasa, baru ikut teriak-teriak gitu loh. Padahal mereka sendiri yang nyusun gitu loh. Saya tanya ke anggota DPR, jawabannya ini kan belum final. Loh, belum final siapa yang buat? Masih di balik Badan Legislatif. Badan Legislatif ini siapa yang membuat? Ini kan jawaban yang normatif saja. Iya, menghindari perdebatan itu. Halo pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada. Tamu podcast kita kali ini tokoh pers ya, yang sering Anda dengarkan di radio, Anda bisa lihat juga di berbagai televisi dalam pembahasan yang paling akhir adalah mengenai kontroversi revisi rancangan undang-undang penyiaran yang menuai polemik dan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat. Saya akan sapa Pak Wina Armada. Halo, Bung Wiryo. Apa kabar Pak Wina? Baik sekali. Sehat ya Pak? Baik, Pak Wina sehat. juga koordinator masyarakat penyiaran Indonesia Pak ya? Iya. Oke, Pak Wina terima kasih sudah meluangkan waktu Sama-sama. hadir di studio podcast kita pada hari ini. Pak Wina, yang menarik akhir-akhir ini kan tentang revisi rancangan undang-undang penyiaran, Pak Wina. Sebetulnya kalau boleh kita tahu ya, mengapa sih menuai reaksi keras di berbagai kalangan masyarakat, organisasi pers bahkan juga turut menyuarakan keprihatinannya? Iya, kita tidak menafikan bahwa undang-undang penyiaran itu yang sekarang berlaku nomor 32 tahun 2002 itu masih mengandung banyak kelemahan dan memang perlu direvisi. Ya, itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Misalnya dalam hubungan KPI pusat dengan KPID, itu tidak ada hubungan struktural. Jadi KPID tidak harus mengikuti petunjuk atau kebijakan dari KPI pusat. Ya, ini diperbaiki. Namun perbaikannya inilah, substansi perbaikan inilah yang menjadi masalah. Masalahnya di mana, Pak? Pertama, dia tidak ada visi keindonesiaan. Apa itu visi keindonesiaan? Yaitu undang-undang ini mau membawa masyarakat Indonesia kemana di tengah kemajuan teknologi. Kalau kita lihat undang-undang ini kan undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang revisi penyiaran ini itu memperluas pengaturan cakupan pengertian siaran, tidak lagi hanya sekedar penyiaran yang memakai frekuensi milik negara yang jumlahnya terbatas, tetapi juga sudah merasuk kepada media sosial ya, new media tadi, media baru ya. Apa ini media baru ya? Plafon digital, plafon global, apapun namanya ya, termasuk yang memakai internet dan sebagainya. Jadi nanti ya, media-media sosial, grup-grup WhatsApp, kalau undang-undang ini diperlakukan tanpa perubahan akan dikontrol ya oleh siapa? Oleh KPI. Nah, KPI ini diawasi oleh DPR. Sehingga kalau kita mengkritik pejabat, kita mengkritik politik, ya, itu bisa mendapat teguran. Nah, sanksi dominan dari RUU ini adalah pertama dia mengancam. Mengancam kalau lu begini akan dihukum. Hukumannya apa? Mulai dari peringatan keras, denda sampai pencabutan. Jadi nanti punya Bung Wiryo kalau kita ngomongin pejabat, ngomongin anggota DPR, bisa diputus itu. Dibredel ya? Dibredel, istilah kerennya dibredel. Nah, Anda bayangin, media sosial dibredel. Ya, kayak apa itu? Ini sakti benar undang-undang ini. Ya. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan visi Indonesia ke depan sebagai negara Indonesia, negara demokrasi, ya kan, negara yang besar. Dengan adanya kebijakan ini dia melawan arus,
ya, arus global, arus visi ke Indonesia, ya, itu kenapa kita menolak? Di samping tadi penuh ancaman, ya, penuh sanksi, penuh pemberedelan. Coba Bung Wiryo sebut apa saja yang dilakukan itu ada sanksinya, ada ancamannya, ada pemberedelannya. Wah, itu diatur di revisi. Di revisi. Bahkan di dalam revisi ini kan disebut harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Ya kan? Oke, tapi kalau Bung Wiryo tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada ancamannya. Diancam hukuman itu peringatan keras, ya, denda, dan terakhir bisa dicabut. Wah. Ini pantas saja ya sejumlah lembaga pers begitu ya, lembaga penyiaran menolak keras revisi ini. Memang apalagi kalau pers itu disebut, ya, banyak sekali restriksi atau larangannya. Apa misalnya? Ya, yang ramai memang disebut adalah dilarangnya investigasi reporting gitu ya. Padahal kan jiwa pers itu investigasi. Iya dong. Sama dengan membunuh pers kalau gitu kan. Nah, bahkan yang lebih sepele adalah kita tidak diperbolehkan membuat profil pejabat atau figur yang dapat dianggap memberikan efek negatif kepada masyarakat. Wow. Kalau ada pejabat, kita beritakan dia korupsi dan dianggap itu membuat efek negatif, itu tidak diperbolehkan. Wah. Ya. Jadi sedemikian tajamnya RUU revisi. Tajam atau berbahaya sebenarnya, Pak? Tajam, berbahaya gitu loh ya. Anti demokrasi. Ya, totaliter, ini ya totaliter nih kayak di Korea Utara misalnya. Ya, jadi kontrolnya sangat kuat melalui lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan itu dong. Iya, KPI lah. KPI bekerja ya walaupun dia bertanggung jawab kepada DPR kepada Presiden, tetapi diawasi dan melapor kepada DPR. Itu disebut. Artinya KPI dikontrol oleh DPR, KPI mengontrol ya media sosial, media apa. Nah, kalau ada yang kritis, tentu DPR bilang, KPI ngapain aja lo? Itu ada yang kritis lo, tindak gitu kan. Nah, kalau ada yang mengatakan, apakah ini sama dengan rezim Orde Baru? Bahaya. Lebih sepertinya. Iya, dulu kan nggak ada media sosial, nggak ada apa. Yeah. Bayangkan kita punya genggaman ini, genggaman HP, nggak boleh sembarangan nanti. Dia boleh intervensi. Boleh mengusulkan ke Kominfo supaya APP kita tuh, ini kita channel yang kita punya dicabut. Ya, perorangan, apalagi grup, apalagi badan. Jadi sangat berbahaya gitu. Iya. Nah, bicara mengenai kebebasan pers ya, Pak Wina, Dewan Pers sendiri menilai rancangan undang-undang revisi undang-undang penyiaran ini tumpang tindih dengan undang-undang pers. Ini menurut Dewan Pers ya, tumpang tindih. Nah, kalau menurut Pak Wina sendiri bagaimana, Pak? Iya. Nah, jadi RUU ini pertama tadi saya katakan memperlebar pengertian penyiaran ya kepada media baru, media sosial ini melalui internet, satelit dan apa ya, itu dia perbesar. Yang kedua, dia juga mencakup pers elektronik. Jadi pers itu mau diatur dengan dia. Tentu kata diatur ini adalah diawasin ya, di ruang lingkupnya dibatasi dan kalau perlu dibredel. Jadi memang dia karena dia mengatur pers tentu saja tumpang tindih dengan undang-undang pers. Ya, yang kita tahu di dalam undang-undang pers itu tidak boleh ada intervensi dari manapun. Ya kan? Dan pers tidak boleh disensor, tidak boleh dibredel, ya. Dia bahkan yang memperingatkan saja itu dianggap sensor. Yeah. Sedangkan dalam RUU ini, ya pers boleh diinjak-injak juga boleh karena ada kewenangannya, gitu loh. Masa investigasi reporting nggak boleh? Ini kan sesuatu. Itu kan karya jurnalistik juga. Pasti jurnalistik. Dan jangan lupa juga KPI nanti boleh menerima aduan dari soal-soal yang menyangkut soal pers. Padahal selama ini kan ada di Dewan Pers. Iya. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan bentrokan-bentrokan hukum.
Ya, satu dengan undang-undang pers, kedua dengan hal-hal yang mengatur tentang internet, misalnya undang-undang ITE. Ya, Ini kan lebih banyak mengandung internetnya. Transaksi elektronik itu apa? Di dalam undang-undang ITE disebut yang namanya transaksi elektronik adalah setiap tindakan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer. Nah, handphone ini sudah memakai komputer dan jaringan komputer. Ya. Nah, diatur di sana. Sekarang ada lagi yang ini. Ya, jadi undang-undang ini bentrok dengan banyak undang-undang. Atas nama apa? Kekuasaan untuk membatasi, walaupun mereka tidak mengatakan, tetapi faktanya adalah undang-undang ini akan mengekang, membelenggu pers, dan bukan hanya pers, tetapi juga kebebasan berekspresi. Kita nggak bisa lagi bebas nanti sembarangan, bisa dengan segala tuduhan. Gitu ya. Ya, ini sangat memprihatinkan jika memang itu terjadi dan disahkan, nggak ada ruang bagi civil society untuk memberikan kritis atau memberikan masukan. Rasanya ini tamatlah riwayat kebebasan pers di Indonesia, Pak Wina. Betul, walaupun DPR berdalih ini undang-undang ini belum final, RUU ini belum final, ya, dan belum dibahas di Panja dan Pansus DPR. Ya. Persoalannya siapa yang punya ide membuat undang-undang ini? Apakah anggota DPR, dalam hal ini Komisi 1, tidak mengetahui adanya undang-undang ini atau substansi dari undang-undang ini? Kalau nggak ada siapa? Kan ini memang baru pada di Balek. Tapi Balek kan ada arahan-arahannya. Yeah. Nah, siapa yang menjadi otak dari penyusunan undang-undang ini? Saya juga sudah bertanya ke anggota DPR, Komisi 1. Tapi mereka nggak jawab. Ya nanti kami masih bisa memberikan ruang lah kepada... Tapi mereka punya target yang menarik, ini adalah tanggal 30 September kan masa bakti mereka selesai. Nah, mereka ingin sebelum tanggal 30 September ini RUU sudah disahkan. Bahaya ini ya. Bayangkan aja ya, kita komplain ya, masyarakat penyiaran, masyarakat, loh kok undang-undang ini undang-undang misterius sih, kita nggak dilibatkan. Nah, mereka baru bilang, ya nanti kami dengar semua, kami panggil kami. Loh, kok satu baru sekarang, kedua nih dipanggil aja hanya sekadar formal dipanggil, atau memang didengar mau dibahas substansinya, ya kan? Ini menjadi pertanyaan kita gitu ya. Dan yang berikutnya, seberapa urgen sih undang-undang yang seperti ini diubah di masa baktinya hampir habis. Gitu. Pertanyaannya justru akhirnya begini, Pak Wina. Sebetulnya yang menyusun draft ini, dia paham betul sih semangat dari kebebasan pers, semangat dari undang-undang pers yang kita miliki. Itu kan sebetulnya pertanyaannya, Pak Wina. Nah, oleh karena itu kan kita punya undang-undang pers ya, udah ada yang lain-lain. Saya katakan pembuat undang-undang ini tidak paham mengenai visi keindonesiaan atau mau dibawa kemana Indonesia. Dengan membuat undang-undang seperti ini, ya, sadar atau tidak sadar, mereka memaksa Indonesia mundur berapa puluh tahun lagi, mundur sebelum demokrasi. Karena demokrasi akan dibungkam, pers akan dikekang, dan seterusnya. Padahal ini udah era demokrasi. Apakah kebebasan pers yang kita miliki sekarang sudah mengganggu mereka, Pak? Saya rasa mungkin karena mereka pun kan nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman dengan pers yang dalam tanda kutip vokal atau berteriak kalau ada kekurangan, dan ini mereka terganggu. Mereka kalau yang jadi koruptor ya kan diberitakan di mana, dan sekarang ini kan juga dengan media sosial ada istilah no viral no justice. Yeah. Kalau lo nggak viralin dulu, nggak bakal diurus tuh perkara lo. Berarti mulai jengah di situ ya? Jengah mereka. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat ini harus dihentikan gitu ya. Padahal ini adalah satu keniscayaan di dalam bernegara, berbangsa, ya, bahwa teknologi itu nggak bisa dicegah, tapi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, karena mereka
hantam kromo saja, ibaratnya kita mau cari tikus, mau mematikan tikus, dibakarlah itu semua lumbung, bukan hanya lumbung, satu RT itu dibakar, ya kan? Tentu ini berbahaya. Berbahaya bukan hanya buat pers, buat masyarakat penyiaran, tetapi buat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini yang perlu disadari, dan mereka kayaknya tidak peduli mengenai itu, asal gue selamat aja gitu loh kan. Dan asal selesai target sebelum 30 September nanti. Nah Pak Wina, sebetulnya kalau tadi bicara yang urgen yang urgen dari revisi undang-undang penyiaran ini apa sebetulnya? Apakah pers yang sudah mapan ini sudah mewakili aspirasi kepentingan masyarakat kita juga sudah terakomodir di situ melalui kerja-kerja jurnalistik itu yang harus direvisi, atau sebetulnya bagaimana mengatur media baru? Tadi misalnya disrupsi media kan mau tidak mau kan semakin melahirkan banyak media-media yang baru, digital dan lain sebagainya, Pak Wina. Ya, nah kalau kita bilang mana yang urgen, mana yang penting, sebenarnya sebelum saya jawab ke sana, ada lebih banyak hal yang lebih urgen undang-undang RUU yang harus diselesaikan di DPR. Salah satunya adalah RUU perampasan aset. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Kalau kita mau bicara bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara, ini untuk apa benar untuk kemajuan bangsa dan negara? Itu ada loh RUU perampasan aset yang membuat koruptor mungkin akan semakin susah, karena di dalam undang-undang perampasan aset yang digugat itu bukan orang lagi, tetapi benda, aset, kekayaan. Nah ini pengadaan, ini hasil korupsi dirampas. Kalau ada yang punya silahkan komplain. Nah nanti ketahuan kan yang punya itu. Tapi kan anggota DPR takut jadi bumerang. Anda melaporkan harta kekayaan Anda 7 miliar, padahal Anda punya 700 miliar, ya kan, bisa dirampas. Nah jadi kalau kita bilang bahwa ini untuk kepentingan bangsa negara, ada yang jauh lebih penting. Ya kembali kepada undang-undang ini. Kalau dia kan mau mengubah undang-undang penyiaran, ya ubah aja, nggak usah menyentuh undang-undang pers dan media sosial. Kalau mau bikinlah undang-undang mengenai media sosial atau media baru, ya kan, yang tentu pengawasannya tidak di KPI, yang tunduk kepada DPR. Masa semua orang tunduk? Podcast gini nanti kalau saya kritis terhadap anggota DPR kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya, saya bisa diperingatkan, ya. Podcast El Sinta bisa diperingatkan, bisa dikasih sanksi, ya kan, bisa didenda. Kalau masih juga ini bisa diminta dicabut tuh. Ya, dibredel istilahnya. Jadi nanti kita nggak akan bisa lagi bicara seperti ini. Ya? Orang tentu takut. Kalau tidak takut, akhirnya terjadi kontraproduktif. Orang akan rame-rame demo, akan melawan, akan chaos, dan ini berbahaya ya untuk stabilitas politik. Tidak ada visi keindonesiaan makanya. Ya, tentu saja DPR berdalih bahwa larangan untuk menampilkan investigasi jurnalistik tadi ini kan untuk mencegah terjadinya karakterisasi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu supaya lebih tertib. Kan dalihnya seperti itu, Pak Wina. Ini kan begini, kalau kita mau bicara hukum, ada beberapa hal. Yang pertama kan ada norma-norma yang bersifat umum. Kalau Anda, ya Bung Wiro, memfitnah saya, ada banyak jalan. Ada mulai dari KUHP, ada Undang-Undang ITE dan sebagainya. Itu norma yang umum. Norma yang khusus juga bisa ada, diatur di ITE atau di mana, ya kan? Nah, kalau dia masukkan ke dalam penyiaran dan membaurkannya seakan-akan itu jadi penyiaran, menjadi kacau justru, ya, menjadi kacau. Dan bukan tadi kalau kita sakit, kita perlu obat, kita vitamin dikasih, tapi ini dibunuh, gitu ya. Karena dengan tadi, gua nggak mau karakter gua dibunuh, ya kan? Saya nggak mau diganggu. Nah, tapi bukan itunya yang dikembangkan, tapi itunya yang dilarang, dibredel, diberangus dia. Sehingga nggak ada lagi tuh, memang nggak ada, ya, nggak ada gangguan itu, tapi nggak ada pers juga yang merdeka, nggak ada kebebasan ekspresi. Pak Wina, kenapa di revisi undang-undang penyiaran ini tidak mengedepankan misalnya
pengaturan ruang digital ya. Karena sekarang kan masih betul. Kemudian jumlah pengguna internet kita itu kan banyak sekali, Pak, meningkat tajam sekali. Sayangnya kan tidak dibarengi dengan literasi digital yang memadai. Ini sebetulnya yang jadi problem, Pak. Orang bisa memaki-maki di media sosial, serampangan dan lain sebagainya. Kan sebetulnya itu yang urgent untuk dibenahi, Pak. Nah, juga termasuk urgent itu adalah bagaimana media-media sosial, media digital ini juga terhindar dari penipuan-penipuan. Sekarang kan banyak sekali penipuan, dari mulai penggunaan artificial intelligence, tokoh-tokoh dibilang menjual obat kuat, obat diabetes, obat jantung dan sebagainya kan. Kemudian juga banyak sekali misalnya penipuan. Kalau dulu kan cuma dapat hadiah ya, terus Anda setorin pajak. Sekarang macam-macam penipuan. Nah, termasuk berita-berita hoax itu ya. Nah, itu pun literasi dan arah keluar kepada itu belum dipikirkan oleh pemerintah. Belum dipikirkan. Nah, ini juga menarik. Kalau dari berbagai wawancara atau keterangan yang saya peroleh, ternyata Kominfo merasa dia belum dikirimin draft ini dan belum tahu apa-apa mengenai RUU ini. Misalnya Usman Kasong, Dirjen, bilang kita belum tahu apa-apa gitu lah. Belum nggak tahu apa. Nah, selama ini kan itu ranah Kominfo. Tapi Kominfo merasa tidak dilibatkan gitu ya, tidak diberitahu. Ini kan sesuatu yang agak aneh jadinya. Agak aneh. Walaupun memang RUU ini adalah inisiatif dari DPR gitu ya kan. Ya, tapi kan biasanya ada kerjasama lah dengan pemerintah. Gitu ya. Iya, karena pada saat yang sama Menkominfo justru mempertanyakan mengapa investigasi jurnalis justru dilarang. Karena itu kan justru sebetulnya kerja jurnalistik ya di situ. Gitu. Dan itu yang melarang menghalang-halangi kemerdekaan pers dihukum loh. Dihukum kalau menurut undang-undang pers itu maksimal 2 tahun dan denda 500 juta. Ya nggak banyak, tapi itu merupakan tindak pidana. Nah, sekarang larangan-larangan ini mau diterobos oleh RUU penyiaran ini. Satu lagi Bung Wiryo, Mahkamah Konstitusi waktu itu terhadap satu gugatan sudah memutuskan ya tidak bisa digital itu disamakan dengan penyiaran. Harus ada perubahan undang-undang penyiaran menyeluruh. Ya, itu oke. Tapi ada satu hal prinsip ya, filosofi dari keputusan MK bahwa yang namanya digital, yang namanya internet tidak bisa disamakan dengan penyiaran. Undang-undang ini kan mau terabas saja, pokoknya gua atur jadi penyiaran masuk internet, digital semua masuk ke nggak bisa sini. Disamakan dengan media konvensional dong. Kan kalau tadi kenapa radio, televisi kan pakai frekuensi pemerintah. Betul. Ya kan? Yang terbatas itu. Terestrial. Sehingga terbatas. Kalau ini pakai apa kita? Kalau perlu kita dari satelit luar negeri. Ya, jadi bukan itu yang harusnya, tapi seperti Bung Wiryo bilang mengenai tatanan media baru ini yang perlu diatur dan itu perlu undang-undang yang tersendiri ya, terlepas dari undang-undang penyiaran. Jadi itu sebetulnya yang lebih urgent dilakukan sekarang daripada undang-undang penyiaran menurut saya ya. Karena undang-undang penyiaran juga mohon maaf kan orang yang menonton televisi juga semakin sedikit. Ya kan? Karena apa? Karena orang udah ada di genggaman, udah ada semua media sosial, ada podcast, ada apa gitu loh. Jadi inilah yang sebenarnya perlu diatur ya. Tentu diatur sesuai dengan visi Indonesia ke depan ya, demokrasi dan sebagainya. Kalau ini kan sebenarnya apa sih tujuan perubahan dari undang-undang RUU terhadap undang-undang siaran? Itu juga yang saya tidak mengerti. Apa filosofi dia? Ya, jadi Pak Wina, kalau kita melihat bagaimana perdebatan yang terjadi mengenai penolakan ini dan kondisi real media konvensional sekarang yang tadi Pak Wina sudah singgung sudah mulai turun, mungkin juga pendengar radio juga sama. Nah, sebetulnya kan itu yang harus dilindungi melalui revisi undang-undang penyiaran ini, bukan malah membatasi, bukan malah mengekang. Betul. Ini kan harus dibantu, ya kan?
bagaimana radio, televisi harus kreatif. Kalau nggak kreatif ya dia akan menjadi industri senja juga. Bahkan media online sekarang ini juga pembacanya turun. Karena apa? Karena banyak hoax mereka mulai tidak percaya. Nah, podcast seperti ini, podcast El Sinta itu otomatis akan memperoleh masyarakat pendengarnya tersendiri. Ada trust di situ. Ada trust. Yang nonton berapa kan udah jelas. Dalam satu hari ini 2 jam berapa, ya kan? Seminggu berapa yang nonton. Nggak bisa dibohongi. Dan dia juga langsung kan setiap saat bisa dilihat interaksinya dengan realitas itu bisa terjadi. Nah, yang tidak ada di media konvensional inilah yang juga harus diatur. Jadi bagaimana ini berdampingan, tapi bukan dicaplok aja gitu loh. Ya, akhirnya dipertanyakan juga sebetulnya paham tidak sih mereka menyusun draft rancangan undang-undang revisi undang-undang ini, Pak Winay ya? Itu pertanyaan masih sopan. Masih sopan kalau dibilang apakah mereka pertanyaannya yang banyak, apakah mereka pura-pura tidak tahu terhadap hal ini gitu loh kan? Sebenarnya mereka tahu. Kalau dibilang apakah mereka nggak tahu, ya mereka senang dengan pertanyaan itu. Tapi kalau dibilang apakah mereka pura-pura, mungkin. Karena kan ya ini kan common sense aja, nggak mungkin, nggak usah seorang ahli lah yang bicara, orang umum juga pasti tahu. Jadi siapa otak di balik revisi undang-undang itu yang berani head to head dengan masyarakat, civil society? Ini pertanyaannya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Kok berani begitu? Saya tanya ke anggota DPR, jawabannya ini kan belum final. Loh, belum final siapa yang buat? Masih di balik Badan Legislatif. Badan Legislatif ini siapa yang membuat? Ini kan jawaban yang normatif saja. Menghindari perdebatan itu, Pak Winay. Ngeles aja gitu. Jadi dengan kondisi sekarang, perkembangan media yang semakin masif, kemudian juga bahwa media kita, pers kita juga semakin dewasa, yang sekarang dengan adanya revisi undang-undang penyiaran ini justru akan mengganggu, justru akan membumi hanguskan bahasa ininya, Pak. Revisi undang-undang penyiaran ini dilanjutkan atau tidak sebaiknya? Kalau saya mengingat beberapa hal. Yang pertama urgensinya, ya kan? Urgensi untuk menghasilkan suatu RUU yang menghasilkan yang berkualitas, yang sesuai dengan tujuan negara kita, arah kita, visi bangsa Indonesia, ya. Dan yang kedua mengingat sempitnya juga waktu anggota DPR ini masanya. Jadi mereka bisa kalau sekarang dipaksakan mereka akan bekerja dengan ketergesa-gesaan ya. Jadi mengingat pentingnya RUU ini dan keterbatasan waktu, menurut hemat saya lebih baik ditunda sajalah. Ditunda saja. Kerjakan aja itu undang-undang perampasan aset. Nah, itu lebih konkret ya, lebih jelas. Janji kepada rakyat ya. Iya. Berani nggak kalau bilang demi nusa dan bangsa, rakyat harus dilindungi? Itu ada yang udah lebih jelas. Kalau mereka tetap bersikeras, kita tandain saja orang-orangnya gitu ya. Iya. Loh, ini udah jejak digital itu kan. Iya. Penolakan udah besar. Kemarin ada diskusi ya. Masyarakat pers dalam 1-2 hari ini udah penolakan itu udah keras sekali ya. Jadi kalau menurut saya kalau mereka tidak mendengar, ya dengan segala maaf mereka tanda kutip ini kayak apa ya, tuli dan tidak memikirkan masa depan bangsa dan negara. Dengan kata lain mereka adalah para pengkhianat. Iya, karena pers ini kan melakukan kontrol jelas sosial, kontrol terhadap apapun di negara kita ini berjalan supaya baik, kan begitu. Betul. Kalau mereka ini jadi, artinya mereka mengkebiri pers. Dan nanti karena ada undang-undang pers yang belum diubah, maka akan terjadi chaos dan terjadi benturan-benturan hukum. Mereka membiarkan kebobrokan terjadi dan bertanggung jawab atas itu ya, Pak Winay. Mungkin ketika ini terjadi anggota DPR-nya udah jadi anggota biasa, baru ikut teriak-teriak gitu loh. Padahal mereka sendiri yang nyusun gitu loh. Ya mudah-mudahan revisi undang-undang ini benar yang Pak Winay sampaikan, ditunda. Iya, saya berharap gitu. Harapan masyarakat pers juga demikian. Sambil meminta masukan dari tokoh-tokoh pers atau masyarakat civil society lainnya, Pak Winay. Betul. Selama ini kan kita nggak tahu, misterius.
Ini tahu-tahu udah ada draft semacam ini. Ya, saya mendengar juga ada yang bilang, wah ini kita nggak kasih kata karena ini rahasia negara. Tapi anggota DPR entah enggak itu bukan rahasia negara. Siapa yang bilang katanya kan? Padahal kan ada sesama mereka juga. Nah ini artinya undang-undang ini dibuat baik prosedurnya tidak melalui kelayakan karena pemerintah tidak diajak, masyarakat pers, masyarakat penyiaran tidak diajak, substansinya juga kacau balau. Ya, filosofinya tuh kalau kita lihat menimbang, waduh bagus banget. Tapi idealnya begitu ya, idealnya banget ya. Tapi kok yang menimbang ini tidak ada diisi gitu loh. Dengan kata lain ini ngebohongin nih yang di depan nih gitu. Kalau bahasa awamnya begitulah. Baik. Pak Wina, mudah-mudahan memang penuh pertimbangan ya. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan sehingga tidak tergesa-gesa. Karena ini menyangkut hajat hidup semua masyarakat kita. Betul. Baik. Pak Wina, terima kasih sudah bersama kami, Pak Wina. Terima kasih Sampai kembali. jumpa, sehat selalu Pak Wina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi dan netizen perbincangan kami bersama Pak Wina Armada, Koordinator Masyarakat Penyiaran Indonesia, yang juga tokoh pers yang sudah banyak memberikan kritisi atas pro kontra revisi Undang-Undang Penyiaran yang sekarang masih di tangan DPR. Kita tunggu nanti perkembangannya. Mudah-mudahan itu tidak mengkebiri kebebasan pers yang kita miliki sekarang. Saya Swidio, sampai jumpa.